Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Esther Surya. Nah, apa kabar teman-teman? Saya doakan semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Teman-teman, apa yang terbersit dalam pikiran kalian ketika mendengar kata tidur? Mungkin bagi sebagian orang kata tidur itu mengasihkan pekerjaan yang menyenangkan gitu karena mungkin hobinya tidur ya. Bagi sebagian lain lagi mungkin berkata, ah tidur buat apa tidur? Gak ada manfaatnya, ya kan? Harusnya tidur itu bisa diganti dengan banyak pekerjaan ini dan itu gitu ya. Kemudian ada juga mungkin yang berpikir, aduh enak sekali ya seandainya bisa tidur gitu ya. Nah, percaya nggak ada orang di golongan yang ketiga tadi ya yang sangat menginginkan bisa tidur ya, dalam artian bisa tidur nyenyak gitu ya. Nah, banyak teman-teman, ada banyak orang yang tidak bisa tidur dengan tenang ya, baik itu dari level ekonomi berbagai macam gitu, mulai dari level ekonomi yang rendah sampai ekonomi yang tinggi. Ternyata banyak sekali yang tidak bisa tidur dengan nyenyak atau tidak memiliki kualitas tidur yang baik. Nah, teman-teman, ada suatu kebenaran yang berkata demikian, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai tengah malam dan makan roti hasil bersusah payah seharian, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Wow gitu. Nah, mungkin berpikir itu maksudnya apa gitu. Ternyata yang kuasa pencipta kita itu banyak sekali atau sering sekali memberikan kepada kita banyak kebaikan justru pada saat kita tidur. Masa gitu kan ya? Mungkin kita bilang, apa buktinya gitu. Nah, kita akan bahas nanti teman-teman ya. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang masih belum bersyukur gitu ya, belum bisa tenang gitu ya, masih belum bisa menerima keadaan gitu. Kalau seandainya teman-teman sekarang mengalami kemerosotan dalam hal ekonomi itu sayang sekali gitu, karena ternyata ada banyak hal yang justru jauh lebih besar daripada itu yang kita dapat tanpa harus bersusah payah lewat tidur gitu ya. Nah, jadi itu yang akan kita bahas teman-teman pada video kali ini. Nah, saya akan bawa satu data berdasarkan survei terbaru di negara Asia Pasifik, termasuk salah satunya adalah Indonesia, bahwa survei itu menyatakan bahwa 62% penduduk di negara Asia Pasifik itu mengalami masalah tidur sejak masa pandemi. Ya, seperti yang kita tahu, pandemi itu kan banyak sekali membuat perubahan dalam kehidupan orang ya, dalam kehidupan manusia, dan itu membuat ternyata 62% penduduk Asia Pasifik itu mengalami susah tidur. Nah, tahu nggak teman-teman bahwa tubuh kita ini terdiri dari triliunan sel, ya, triliunan sel. Ada yang mengatakan sekitar 37 triliun, ada yang mengatakan 75 triliun, ya. Let's say bahwa tubuh kita itu terdiri dari puluh triliunan sel. Dan setiap 1 menit itu ada sekitar 300 miliar sel yang mati. Sel tubuh kita itu yang mati. Nah, kenapa bisa mati ya? Karena kita sudah melakukan aktivitas seharian dan juga mungkin karena sel itu memang sudah waktunya untuk mati karena dia kan beregenerasi terus-menerus gitu. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Kalau sel-sel di dalam tubuh kita ini yang tadi dalam hitungan menit bisa mati sekitar 300 miliar, itu banyak jumlahnya ya. Nah, bagaimana cara menggantinya? Bagaimana meregenerasi sel itu supaya kita tetap segar gitu ya, supaya kita tetap sehat? Nah, salah satu cara yang terbaik adalah dengan tidur yang berkualitas ya. Apa sih yang dimaksud dengan tidur yang berkualitas? Ya, tidur yang sangat nyenyak. Ada nggak orang yang tidur tidak nyenyak? Ada orang yang walaupun dia tidur, dia tuh masih tetap berpikir tentang sesuatu gitu ya. Nggak bisa tidur pokoknya. Dia memang memejamkan mata, tetapi sebenarnya otaknya, menurut orang yang berkata seperti itu ya, yang bercerita, berbagi pengalaman ke saya gitu ya, otak itu tetap berpikir gitu. Nah, padahal sebenarnya
tidur itu bahkan sangat dibutuhkan oleh otak kita sendiri gitu, untuk dia bisa istirahat sehingga otak pun bisa memproduksi atau meregenerasi sel-sel baru gitu kan. Nah, jadi ada orang yang mengalami susah tidur ya. Nah, jadi tidur yang saya maksud di sini adalah tidur yang berkualitas ya, yang nyenyak sekali sampai kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu yang dinamakan dengan tidur nyenyak. Nah, tidur berkualitas. Nah, teman-teman, lebih lanjut lagi kita akan melihat kenapa tidur itu adalah sebuah anugerah ya. Saya mau katakan bahwa tidur itu adalah sebuah anugerah. Nah, karena bagi teman-teman yang belum tahu perkataan ini, ya bersyukur kita kalau belum tahu perkataan itu, tidur itu adalah anugerah. Mungkin kita sering berkata kalau kita dapat sesuatu itu baru anugerah gitu, tapi ternyata tidur itu adalah anugerah. Karena ada banyak orang yang bahkan banyak uangnya, yang kaya raya, tetapi justru sakit karena tidak bisa tidur dengan baik ya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai tidur itu ya. Nah, apa manfaat tidur bagi tubuh kita? Yang pertama bagi otak kita adalah itu bisa meningkatkan daya ingat ya. Bisa meningkatkan daya ingat kita. Jadi kemudian bisa meningkatkan kemampuan kita untuk merespon sesuatu. Kemudian tidur itu juga bisa membuat kita melupakan hal-hal yang tidak penting yang kita sudah lalui di sepanjang satu hari. Kan satu hari itu ada 24 jam, katakan kita bekerja sekian jam, atau sebelum jam 10 malam, katakanlah waktu biasanya orang istirahat, itu kan ada banyak hal yang kita lewati, baik itu berarti bagi kita maupun tidak berarti. Nah, pada saat tidur ternyata di situ otak membuang semua memori-memori yang tidak kita perlukan, sehingga makanya kita keesokan harinya itu menjadi lebih fresh gitu ya. Coba kalau misalnya teman-teman sedang memiliki banyak masalah ya, sedang banyak sekali yang dipikirkan, coba saja tidur, pasti perasaan teman-teman, pasti pikiran teman-teman jauh lebih fresh ya, jauh lebih fresh. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata pada saat kita istirahat, karena pada saat kita tidur, otak itu membuang memori-memori yang tidak penting. Nah, yang membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita jadi merisaukan banyak hal, itu ternyata banyak yang dibuang oleh otak gitu. Wow kan? Nah, tapi itu adalah bagi orang yang bisa tidur dengan baik. Nah, kemudian apa manfaatnya yang lain lagi? Yaitu manfaatnya buat mata. Ya, jadi tidur bisa membuat mata kita menjadi lebih segar, menjadi lebih fresh, karena seharian juga mata kita bergerak ya ke sana kemari. Apalagi mereka-mereka yang bekerja memang di bagian media ya, multimedia atau berhubungan dengan komputer, itu pasti akan sangat banyak menarik mata gitu ya. Nah, jadi membuat mata menjadi lebih letih. Jadi dengan tidur itu bisa merilekskan mata kita, menyegarkan mata kita kembali. Kemudian yang ketiga bagi pencernaan. Ini salah satu yang terpenting adalah bahwa pada saat kita tidur ternyata di situ adalah proses detoksifikasi dari toksin-toksin atau racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ternyata teman-teman, tubuh kita juga itu bisa menghancurkan racun-racun yang masuk ke tubuh kita. Bayangin. Nah, jadi kalau seandainya kita makan, kalau semua makanan yang kita makan itu langsung diserap-serap aja oleh tubuh kita, ya itu bisa berdampak baik dan berdampak buruk. Karena kenyataannya sekarang makanan banyak yang tidak yang kurang baik ya, katakanlah mengandung MSG, mengandung pengawet gitu. Kalau semua itu tertumpuk berhari-hari tanpa ada proses detox tadi, maka bisa dipastikan akan sekejap sakit dan bisa pergi lewat gitu ya. Tetapi kenapa bisa sudah kita makannya kadang kurang benar gitu ya, tetapi kita bisa sehat, nggak sakit-sakit, nggak ada timbul penyakit inden itu karena proses detoksifikasi yang terjadi di dalam pencernaan kita gitu. Karena sel-sel baik di dalam tubuh kita itu menghancurkan racun-racun tadi, mengalahkan racun-racun itu. Tetapi itu bisa terjadi kalau kita tidur dengan nyenyak, hanya dalam keadaan tidur yang nyenyak.
Wow kan? Nah jadi itu dia teman-teman ya. Bisa bayangin tuh betapa tidur itu ternyata sangat penting sekali ya. Kemudian teman-teman, tidur itu juga bermanfaat untuk otot kita ya, untuk otot, yaitu melemaskan atau memberikan relaksasi kepada otot-otot kita yang sudah bekerja seharian. Jalan kaki, gerakan tangan, gerakan kepala, pasti dalam kegiatan sehari-hari kita banyak melakukan gerakan-gerakan seperti itu yang membutuhkan otot kita. Nah, jadi pada saat kita tidur, disitulah waktu kita itu bisa relax ya, sehingga besok pagi kita bisa lebih kuat lagi. Manfaat selanjutnya adalah untuk kulit. Jadi teman-teman, ternyata di dalam tubuh kita ini ada satu hormon yang namanya hormon stres. Nah, jadi ini yang bisa memicu seseorang menjadi stres ya, hormon stres itu. Nah, ketika seseorang tidak memiliki kualitas tidur yang baik, itu bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada hormon stres. Nah, peradangan pada hormon stres ini bisa memicu terjadinya masalah kulit. Seperti apa masalah kulitnya? Seperti kulit kering, kemudian mudah keriput, dan juga jerawatan. Jadi, kebanyakan atau sebagian besar orang yang susah tidur itu biasanya jerawatan. Nah, jadi itu bayangin teman-teman ya, tadi dari segi otak, dari segi mata, dari segi pencernaan, dari segi otot, dan kemudian dari segi kulit, betapa pentingnya yang namanya tidur. Bayangkan saja orang yang untuk merawat kulitnya, mereka harus spend, ya, harus mengeluarkan banyak uang gitu ya, untuk sekedar membereskan masalah jerawat mereka. Itu bisa jutaan gitu, bahkan ada mungkin yang puluh jutaan. Kemudian berapa banyak orang membutuhkan uang atau harus spend uang untuk pergi ke psikolog demi menyelesaikan masalah pikiran mereka. Karena apa? Karena mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak, ya kan? Kemudian berapa banyak orang yang bermasalah dengan perut dan akhirnya mengeluarkan banyak uang untuk menyelesaikan masalah-masalah di pencernaan mereka, ya kan? Masalah pencernaan ini kan bisa menyebabkan banyak masalah lainnya, gitu ya. Jadi teman-teman, dari pembicaraan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa betapa pentingnya tidur ya, istirahat yang berkualitas bagi tubuh kita. Coba bayangkan berapa banyak uang yang harus kita keluarkan hanya untuk kesehatan kita gitu, untuk menyelesaikan masalah pencernaan kita, menyelesaikan masalah kulit kita. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan seseorang terkadang untuk hanya sekedar menghilangkan jerawat yang ada di dalam tubuhnya. Padahal itu sangat bisa diminimalisir dengan tidur yang cukup atau tidur yang berkualitas gitu ya. Kemudian berapa banyak uang yang harus kita keluarkan ya, untuk pergi sekedar kita ke psikolog ya, atau ke dokter kejiwaan, hanya untuk menyelesaikan pikiran-pikiran kita, karena kita terlalu memikirkan mungkin banyak hal yang tidak penting gitu. Yang tadi itu bisa di skip, bisa di cut oleh tidur ya. Ya, jadi tidur itu tadi kan kita bahas bisa menghilangkan hal-hal yang tidak penting. Tapi terkadang hal tidak penting itu membuat kita risau gitu maksudnya. Buat kita cemas, buat kita khawatir gitu kan. Nah, jadi itu teman-teman, ternyata tidur itu sangat penting bagi tubuh kita. Nah, jadi itu alasannya kita perlu bersyukur ya. Bagi yang bisa tidur dengan nyenyak, berarti itu adalah sebuah anugerah. Yang menganggap tidur itu tidak penting, perlu untuk memikirkan kembali, apakah memang tidur tidak penting. Nah, dari penjelasan tadi, tidur itu penting kalau menurut saya. Karena di tidur itu dia bisa meregenerasi miliaran sel yang sudah mati seharian karena kita beraktivitas ya. Bayangkan aja, katanya untuk meregenerasi sel itu dengan cara sistem ilmiah ya, pengetahuan itu sangat mahal biayanya, gak banyak yang bisa. Tetapi Tuhan bisa beri itu hanya lewat kita tidur. Nah, jadi itu dia teman-teman sharing saya pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi video ini saya buat untuk kita bisa sama-sama memiliki istirahat atau tidur yang berkualitas. Sampai di situ teman-teman.
Terima kasih buat perhatiannya, jangan lupa subscribe-nya, dan ketemu lagi di video saya selanjutnya. See you!